Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febriani dengan NIM 233201101 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM dan juga di sini saya akan memaparkan materi terkait perkembangan hak asasi manusia dan juga solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa. Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kelemahan institusi terkait. Solusi konkret untuk mengatasi hambatan ini meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan pendidikan tentang hak asasi manusia, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Terlepas dari konsep hak asasi manusia yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kenyataan yang berbeda terjadi pada masyarakat biasa, di mana orang yang kurang mampu akan sangat kesulitan mencari keadilan di ruang pengadilan. Dengan demikian, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa praktek hukum di Indonesia berjalan dengan diskriminatif dan seakan-akan hanya memihak golongan tertentu saja. Namun, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November tahun 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundang-undangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Perbedaan ini dimulai dari tahap penyelidikan oleh Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan biasa. Kemudian ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, kebangsaan, atau faktor lainnya. Prinsip-prinsip ini melindungi martabat manusia dan memberikan panduan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki
hak yang sama dan layak. Sejarah hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana beberapa prinsip dasar telah diakui dan dipraktikkan. Namun, perkembangan konsep hak asasi manusia modern sebagian besar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Hak asasi manusia pada Orde Lama. Orde Lama dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan komunisme yang kemudian mengkristalkannya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintah setelah Soekarno menjadi presiden ditinjau dari konteks sejarah obsesi Presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom. Kemudian hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradoks dan ambigu. Dalam tataran konseptual, tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintah yang demokratis. Akan tetapi, bila dilihat secara empiris dalam praktiknya, sistem pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menopang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun. Pada tahap awal pembangunan Orde Baru, banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik. Pada awal Orde Baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara negara dengan masyarakat. Namun perkembangan ini tidak berlangsung lama. Kemudian, hak asasi manusia pada masa era reformasi. Penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan hak asasi manusia berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hak asasi manusia, serta memenuhi dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Nah, kemudian di sini ada solusi konkret untuk mengatasi hambatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia secara tegas. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi berat masa lalu melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, termasuk restitusi dan rehabilitasi korban sesuai dengan rencana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang sedang diusulkan. Restitusi dan rehabilitasi korban harus menjadi prioritas untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin ke keadaan sebelum pelanggaran terjadi, termasuk pemulihan kerugian material dan trauma psikologis. Yang kedua, penguatan implementasi RAN-HAM dengan fokus dan sistem pemantauan yang efektif. Mempersempit ruang lingkup aksi hak asasi manusia agar lebih fokus dan mudah dipantau serta dievaluasi secara berkala. Meningkatkan kapasitas dan komitmen aparat pemerintah di pusat dan daerah dalam melaksanakan program hak asasi manusia, termasuk pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengintegrasikan laporan hak asasi manusia nasional dengan forum internasional. Yang ketiga, perlindungan hak kelompok rentan dan masyarakat adat. Memastikan hak atas tanah, lingkungan, dan sumber daya alam masyarakat adat dan nelayan dihormati dan dilindungi secara hukum. Menghapus diskriminasi berbasis gender, agama, dan kelompok minoritas melalui kebijakan yang inklusif dan edukasi publik. Yang keempat, penguatan pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Meningkatkan pemahaman hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum, pejabat publik, dan masyarakat luas melalui pelatihan dan kampanye yang berkelanjutan. Mendorong budaya penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang adil dan tanpa diskriminasi guna menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap negara sekaligus mencegah konflik sosial. Adapun kesimpulannya, kesejarahan penegakan hak asasi manusia telah dimulai sejak zaman dahulu. Perkembangan hak asasi manusia berkembang di seluruh dunia, begitupun juga di Asia. Perkembangan penegakan hak asasi manusia di Asia dipengaruhi oleh kuatnya adat istiadat dan agama yang ada di dalam masyarakatnya. Penegakan hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November tahun 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk menjalankan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia. Penegakan dan pengadilan hak asasi manusia memerlukan dukungan dari semua komponen mulai dari kelengkapan perlindungan hingga partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga hak asasi manusia haruslah didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam mewujudkannya, tentu pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berbentuk fisik, akan tetapi pemahaman radikalisme justru dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi penting karena dapat berdampak pada lingkungan sosial yang membahayakan keutuhan NKRI. Pendidikan hak asasi manusia diyakini menjadi penting dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi paham radikalisme yang berkembang secara diam-diam namun efektif karena dengan mengoptimalkan pendidikan hak asasi manusia, maka pemerintah secara tidak langsung dapat memaksimalkan upaya memajukan dan Kementerian Hukum dan HAM melalui program penyuluhan hukum dengan menggandeng masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.